Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas teori peluang dengan anggota yang pertama M. Hengki Pratama, yang kedua Sylvia Sri Kusmala, yang ketiga Muhammad Imran Adi Pratama, yang keempat Nada Zahira, dan yang terakhir Sufriyadimi Permadi. Adapun materi yang akan dipresentasikan pada video kali ini yaitu yang pertama, momen dari kombinasi linier variabel acak, yang kedua ekspektasi bersyarat variabel acak. Dalam materi momen dari kombinasi linier variabel acak akan dijelaskan teorema 14, teorema 15, serta contoh soal dan penyelesaiannya dari masing-masing teorema. Adapun subbab yang akan dibahas pada momen dari kombinasi linier variabel acak, yang pertama momen kombinasi linier dari n variabel acak yang akan dibahas pada teorema 14, dan yang kedua momen dua kombinasi linier dari n variabel acak yang akan dibahas pada teorema 15. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teorema 14. Misalkan kita punya x1, x2 sampai xn, jadi semuanya adalah variabel acak. Selanjutnya ada yang namanya variabel y. Jadi y adalah suatu kombinasi linier dari x. Jadi nanti dia bisa ditulis jadi A1x1 ditambah A2x2 dan seterusnya sampai dengan plus ANXN, yang dimana A1, A2 sampai AN adalah konstan, maka rata-rata Y adalah penjumlahan dari AI dikali ekspektasi dari X yang di awal, jadi itu adalah rata-ratanya. Selanjutnya untuk variannya yaitu sigma I sama dengan 1 AI kuadrat dikali varian XI ditambah 2 kali penjumlahan untuk semua I dan J, dan I sama dengan 1 sampai N, yang dimana I kurang dari J perkalian dari AI AJ, kovarian dari dua variabel tersebut antara XI dan XJ. Selanjutnya kita akan membuktikan variansi. Perhatikan bahwa sebelumnya itu adalah mu i sama dengan ekspektasi dari xi. Saya varian y sama dengan, karena di sini kita menggunakan y, jadi ekspektasi y dikurang ekspektasi y kuadrat sama dengan ekspektasi sigma i sama dengan 1 ai kali xi dikurang sigma i sama dengan 1 AI ekspektasi dari XI kuadrat. Jadi sama dengan ekspektasi sigma I sama dengan 1 AI XI dikurang mu I. Mu I ini menganti dari XI dikuadratkan. Selanjutnya diingat bahwa A plus B plus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat ditambah 2A ditambah 2AC ditambah 2BC. Jadi varian Y sigma I sama dengan 1 AI kuadrat ekspektasi XI min mu I kuadrat ditambah 2 sigma AI kali AJ dengan I kurang dari J ekspektasi XI dikurang mu I dikali XJ min mu J sama dengan sigma I sama dengan 1 AI kuadrat dikali varian XI plus 2 sigma AI dikali AJ dengan I kurang dari J kovarian XI dikali XJ. Karena kovarian XJ sama dengan 0 ketika XI dan XJ independen, maka diperoleh korolari 3 berikut. Selanjutnya untuk korolari 3, jika variabel-variabel acak X1, X2 sampai Xn independen, maka variansi Y yang tadi itu
nggak ada plus 2 sigma I kurang dari J karena kovariannya itu sama dengan 0. Untuk contoh soal 1, jika variabel acak X, Y, dan Z memiliki rata-rata, variansi, dan kovarian sebagai berikut. Nah, tentukan rata-rata dan varian dari variabel acak baru W, yaitu X plus Y plus Z. Untuk penyelesaiannya, dengan menggunakan teorema 14, kita dapat ekspektasi W sama dengan ekspektasi dikali X plus Y plus Z. Nah, dapat ditulis juga sama dengan ekspektasi X plus ekspektasi Y plus ekspektasi Z. Nah, nilai ekspektasi X, Y, dan Z ini dapat diganti dengan new X, new Y, dan new Z. Dan menghasilkan sebagai berikut. Sehingga hasil akhirnya itu sama dengan 12. Nah, untuk variansinya dapat menggunakan rumus sigma AI kuadran dikali variansi X. Nah, diketahui nilai A-nya itu sama dengan 1. Jadi dapat ditulis sama dengan variansi X plus variansi Y plus variansi Z. Dan untuk kovariannya dapat menggunakan rumus 2 dikali sigma AI AJ dikali kovarian XI, XJ. Karena nilai dari A-nya itu sama dengan 1, jadi dapat ditulis 2 dikali 1 dikali 1 sehingga menghasilkan 2 dikali kovarian X, Y plus 2 dikali kovarian X, Z plus 2 dikali kovarian Y, Z. Nah, terus tinggal dioperasikan dan menghasilkan hasil akhir sama dengan 14. Selanjutnya teorema 15. Teorema ini adalah lanjutan dari teorema 14, di mana teorema 14 sebelumnya untuk satu variabel acak, sedangkan teorema ini untuk dua variabel acak. Adapun bunyi dari teorema 15 yakni, jika X1, X2, dan seterusnya sampai Xn adalah variabel acak, dan Y1 sama dengan AI XI dan Y2 sama dengan BI XI, di mana kita memiliki XI variabel acak dan Y1 Y2-nya adalah kombinasi linier dari XI dengan AI dan BI adalah konstan. Sehingga kita akan memperoleh nilai dari kovarian dua variabel acak. Sebelum mengetahui nilai kovarian, ingat bahwa varian Y sama dengan sigma AI kuadrat dikali dengan varian XI plus 2 sigma AI AJ dikali dengan kovarian XI XJ. Dengan demikian, kovarian ketika variabel acaknya ada dua, yaitu kovarian Y1 Y2 sama dengan sigma I sama dengan 1 dengan batasan N AIBI dikali dengan varian XI plus 2 sigma dengan I lebih kecil dari J AIBJ plus AJBI dikali dengan kovarian XI XJ. Selanjutnya pembuktian teorema 15. Pembuktian pada teorema 15 sama persis dengan pembuktian yang ada pada teorema 14, sehingga ditulis di sini analog. Karena kovarian XI XJ sama dengan 0, ketika XI dan XJ-nya independen, maka diperoleh corollary 4 berikut. Corollary 4. Jika variabel-variabel acak X1, X2, dan seterusnya sampai Xn independen, dan Y1 sama dengan AI XI dan Y2 sama dengan BI XI, maka diperoleh kovarian Y1, Y2 sama dengan AI BI dikali dengan varian XI. Nah, untuk contoh soal 2, jika variabel acak X, Y, dan Z memiliki rata-rata, variansi, dan kovarian sebagai berikut. Tentukan kovarian dari variabel acak U sama dengan 2X plus 3Y plus 2Z dan V sama dengan X plus 2Y plus 2Z. Untuk penyelesaiannya dengan teorema 15 didapatkan kovarian Y1, Y2 sama dengan sigma AIBI dikali variabel XI plus sigma AIBJ plus AJBI dikali kovarian XI, XJ. Dari soal didapatkan Y1 sama dengan U dan Y2 sama dengan V. Jadi tinggal disubstitusi menghasilkan kovarian U, V sama dengan kovarian dalam kurung 2X plus 3Y plus 2Z, X plus 2Y plus 2Z. Nah, yang pertama, untuk mencari variansi dapat menggunakan rumus sigma AIBI dikali variansi XI. Nah,
diketahui AI-nya itu sama dengan 2 dan BI sama dengan 1. Tinggal dikalikan menghasilkan 2 dikali variansi X. Nah, untuk variansi Y dan Z dapat menggunakan cara yang sama, sehingga menghasilkan 6 dikali variabel Y plus 4 dikali variabel Z. Kovariannya menggunakan rumus sigma-sigma dalam kurung AI BJ plus AJ BI dikali kovarian XY, XJ. Nah, diketahui AI-nya itu sama dengan 2 dan AJ sama dengan 3. BI sama dengan 1 dan BJ sama dengan 2. Jadi tinggal dioperasikan menghasilkan 2 dikali 2 plus 3 dikali 1 sama dengan 7 dikali kovarian X, Y. Nah, untuk kovarian X, Z dan Y, Z dapat menggunakan cara yang sama dan kemudian dioperasikan sehingga menghasilkan hasil akhir sama dengan 78. Ekspektasi bersyarat variabel acak. Probabilitas bersyarat diperoleh dengan menambahkan nilai distribusi probabilitas bersyarat atau mengintegrasikan nilai kepadatan probabilitas bersyarat. Harapan bersyarat dari variabel acak juga didefinisikan dalam istilah distribusi kondisionalnya. Definisi 10 variabel acak diskrit. Jika X adalah variabel acak diskrit dan Fx bersyarat Y adalah nilai distribusi peluang bersyarat dari X, jika diberikan Y sama dengan Y pada X, maka ekspektasi bersyarat dari UX jika diberikan Y sama dengan Y adalah ekspektasi UX bersyarat Y sama dengan sigma X UX dikali Fx bersyarat Y. Definisi 10 variabel acak kontinu sama saja seperti definisi sebelumnya, tetapi ini menggunakan integral. Hal serupa juga dapat dilakukan untuk menentukan ekspektasi bersyarat dari UY jika diberikan X sama dengan X. Definisi 10 juga dapat digeneralisasi untuk ekspektasi bersyarat yang mengandung lebih dari 2 variabel acak. Rata-rata bersyarat. Jika dimisalkan pada definisi, maka rata-rata atau min bersyarat dari variabel acak jika diberikan Y sama dengan Y adalah mu X bersyarat Y sama dengan ekspektasi X bersyarat Y. Varian bersyarat. Sejalan dengan itu, variansi bersyarat dari variabel acak X jika diberikan Y sama dengan Y adalah sigma kuadrat X bersyarat Y sama dengan ekspektasi X dikurangi mu X bersyarat Y kuadrat dengan syarat Y sama dengan ekspektasi X kuadrat bersyarat Y dikurangi mu kuadrat X bersyarat Y. Contoh soal 3. Jika kepadatan peluang gabungan, join PDF, berarti kontinu ya, dari X dan Y adalah 2X plus Y untuk batasan X dari 0 sampai 1 dan batasan Y dari 0 sampai 1, elsewhere nilainya 0 untuk yang di luar batasan. Dan di sini pertanyaannya tentukan rata-rata dan variasi bersyarat dari X jika Y sama dengan 2. Oke. Penyelesaian. Ingat definisi 12 dan 13 di bab peluang, distribusi dan kepadatan bersyarat dari X jika diberikan Y sama dengan Y kecil. Di sini berarti Fx bersyarat Y sama dengan Fxy per Hy dengan syarat Hy tidak sama dengan 0. Untuk mencari nilai Hy, yaitu interval Fxy dari 0 sampai 1. Nah, jadi kepadatan bersyarat dari X jika diberikan Y sama dengan Y adalah 2X plus Y per 1 plus Y. Itu didapat dari rumus yang tadi.
fx bersyarat y sama dengan 2x plus y per interval dari 0 sampai 1 2x plus y. Didapatkanlah nilai 2x plus y per 1 plus y. Nah, di sini sehingga fx bersyarat y ketika y sama dengan 2. Nah, berarti nilai y itu udah dimasukin ke y yang tadi. 2x plus y per 1 plus y. Y-nya diganti 2. Jadi didapatkan nilai 2/3 dikali x plus 2. Untuk batasan x dari 0 sampai 1. Nilai elsewhere tetap 0 ya. Yang di luar batasan x. Oleh karenanya kita dapat menentukan nilai bersyaratnya, rata-rata bersyaratnya dengan rumus ekspektasi x bersyarat y, yaitu x dikali fx bersyarat y. Jadi interval dari 0 sampai 1 x dikali 2/3 x plus 2, didapatkan hasil interval dari 0 sampai 1 2/3 x dikali x plus 2 dx. Dapatlah hasil 8/9. Nah, selanjutnya untuk mendapat nilai varian itu kita harus menentukan dulu ekspektasi x kuadrat bersyarat y-nya, yaitu ya tinggal diganti x kuadrat yang tadi. Kita tinggal mengkalikan fx bersyarat y-nya dikalikan x kuadrat. Jadi 2/3 x kuadrat dikali x plus 2. Interval dari 0 sampai 1. Didapatkan nilai 11/18. Nah, oleh karenanya nilai varian dapat kita tentukan, yaitu dengan rumus yang sebelumnya kan ekspektasi x kuadrat dikurangi rata-ratanya. Dengan rumus ekspektasi x kuadrat bersyarat y dikurangi rata-rata kuadratnya kan. Jadi di sini 11/18 dikurangi rata-ratanya tadi kan 8/9. Nah, 8/9 kuadrat dapatkan nilai variasinya negatif 29/162. Oke. Sekian, terima kasih. Semoga dapat dipahami ya.